Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang ke-14. Pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas mengenai maintenance atau yang sering disebut dengan perawatan atau pemeliharaan. Jadi mungkin kita akan membahas maintenance secara pengertian dasar dulu. Yang dimana pengertian dasar maintenance ialah aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan suatu fasilitas agar fasilitas tersebut dapat tetap berfungsi dengan baik dengan kondisi siap pakai, atau dengan kata lain dia harus stay untuk pada saat-saat produksi. Jadi misalnya contohnya, jadi kita akan memberi contoh pada sebuah biji plastik yang kita tahu biji plastik itu terbuat dari stearin monomer dan juga sebuah polimer yang berasal dari selulosa. Jadi biasanya biji plastik ini banyak berasal dari destilasi minyak bumi. Jadi secara proses, misalnya kita membuat proses produksi. Misalnya yang pertama adalah yang namanya pembentukan biji plastik dengan cara molding. Molding. Kemudian molding ini adalah suatu pembentukan biji plastik yang dimasukkan ke dalam sebuah tabung, dan tabung itu mempunyai suhu yang akan melelehkan biji tersebut, dan biji tersebut akan dibawa ke dalam cetakan. Jadi dari molding ini kita akan masuk ke dalam namanya ekstruksi. Misalnya kita akan masuk ke dalam ekstruksi. Jadi di ekstruksi ini tujuan prosesnya adalah yang dimana prosesnya menekan. Tadi kan sudah dilelehkan ya. Jadi ekstruksi ini tujuannya menekan biji tersebut hingga lebur dan halus. Halus dan menjadi sebuah lempengan di ekstruksi tersebut. Jadi dia dipanaskan lagi dan menjadi lempengan lagi di sini. Kemudian dia akan masuk lagi ke yang namanya thermoforming. Jadi saya thermoforming, thermoforming yang dimana pada tahap ini plastik yang sudah meleleh dan menjadi lempengan tadi akan dipanaskan kembali dan masuk pada proses pencetakan. Jadi dari tadi udah menjadi lempengan di sini ada dipanaskan lagi di thermoforming dan akan pada proses pencetakan. Jadi di sini akan dipanaskan lagi. Kemudian kita masuk ke bromolding. Di sini adalah bromolding, misalnya bromolding. Bromolding yang dimana adalah setiap tahap terakhir pada proses pembuatan plastik secara umum, di mana biji yang sudah dilelehkan akan dicetak dan dibuat menjadi barang yang diinginkan. Jadi di tahap bromolding ini dia akan bisa dicetak menjadi sebuah botol, plastik kresek, dan lain-lain. Jadi ini adalah siklus produksi dari yang namanya pembuatan biji plastik. Jadi kita tahu outputnya adalah biji plastik dan inputnya adalah produk-produk seperti botol, plastik kresek, dan lain-lain. Jadi ini merupakan aktivitas produksi ya, yang tadi aktivitas produksi. Jadi tugas maintenance di sini berada di tengah-tengah. Jadi dia akan menjaga setiap proses produksi ini jalan. Misalnya mesin injeksi ini rusak. Pada saat injeksi molding ini rusak, pasti proses selanjutnya ini akan terhenti. Nah, itu namanya breakdown maintenance. Jadi kita harus menghentikan proses dulu dan memperbaiki ini, lalu bisa melanjutkan. Bayangkan saja apabila yang dicetaknya itu banyak, maka proses pembuatan dari plastik, botol plastik, dan plastik kresek pasti akan berhenti. Maka oleh itu maintenance diperlukan atau pemeliharaan diperlukan untuk menjaga semua proses ini tetap berjalan lancar. Karena apabila dia berhenti, maka akan terjadi kerugian bagi perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan profit. Kira-kira seperti itu penjelasan sederhana mengenai
ruang lingkup perlunya maintenance. Selanjutnya, ini secara aktivitas tadi saya sudah menjelaskan secara studi case pada pabrik pembuatan biji plastik. Ini secara peranannya kita ketahui bahwa memang tadi pada contoh yang pertama kita memasukkan bahan baku itu berupa biji plastik ya. Itu merupakan input dari proses pembuatan plastik menjadi botol dan plastik menjadi kresek. Jadi aktivitas produksi tadi seperti yang saya jelaskan, aktivitas produksinya apa? Nah, tadi ada molding, injection, ada ekstruksi, dan juga ada thermomorphing dan sampai dengan blow molding. Dan kemudian hasilnya apa produknya? Hasil produknya itu akan menjadi tadi botol plastik, tempat-tempat makan plastik, dan lain-lain. Nah, jadi ini merupakan pada saat produksi ini adalah sistem kesiapan sarana produksi. Jadi si program maintenance atau program perawatan ini memastikan sistem kesiapan sarana produksi agar produksi itu berjalan dengan lancar. Jadi ini sangat penting dipelajari pada proses-proses pembuatan material, karena kita tahu dari biji plastik tadi kan kita ingin membuat dia menjadi produk material lain. Nah, maka oleh itu dia harus melewati sistem produksi. Sistem produksi tersebut merupakan sarana yang harus dirawat agar prosesnya berjalan dengan lancar dan siap menjadikan produk yang bisa digunakan untuk orang banyak. Jadi ada beberapa tujuan dari maintenance. Yang pertama adalah memperpanjang usia kegunaan aset. Hal ini terutama penting di negara berkembang karena kurangnya sumber daya modal. Nah, jadi kan tadi kan tujuan dari maintenance itu kan adalah merawat ya, atau menjaga setiap proses produksi. Jadi cara menjaganya adalah dengan merawat atau memelihara aset tersebut. Misalnya tadi ada mesin yang namanya injection molding. Jadi di maintenance itu kita jaga bagaimana dia supaya tidak rusak dan bagaimana supaya tidak korosi dan lain-lain. Gunanya adalah untuk memperpanjang kegunaan aset tersebut. Nah, karena mungkin kita untuk beli barang baru itu memerlukan modal yang besar, jadi kita harus merawat barang yang sudah ada dulu. Yang kedua, menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Jadi tujuan maintenance adalah mempersiapkan kesiapan seluruh sistem produksi dalam keadaan yang maksimal, menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi. Nah, jadi menjaminnya dengan selalu siap bila diperlukan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, tidak rusak selama proses berjalan. Nah, dapat bekerja dengan efisien dan kapasitas yang diinginkan. Dia bisa mencetak 50 ton botol plastik per jam. Nah, itu merupakan kapasitas. Nah, jadi kapasitas ini sangat berhubungan dengan besar atau volume dari mesin-mesin tersebut. Jadi mesin tersebut bisa menampung berapa. Mungkin perhitungan kapasitas atau bagaimana perencanaan produksi itu akan dibahas pada mata kuliah lanjut di teknik industri seperti pelajaran PPIC dan sistem produksi. Selanjutnya, tujuan lain untuk menjamin keselamatan orang-orang yang menggunakan sarana tersebut. Nah, jadi dia juga menjamin keselamatan orang-orang ya, apabila mungkin tadi alat-alatnya itu rusak, menimbulkan trouble, mungkin dia panasnya berlebih, ada material yang keluar gara-gara tekanan dari panas itu. Jadi itu akan mengakibatkan keselamatan bagi orang-orang atau operator-operator yang ada di proses produksi tersebut. Nah, juga menghemat waktu ya, biaya dan material karena peralatan terhindar dari kerusakan. Jadi misalnya suatu peralatan itu jarang rusak, maka kita otomatis jarang untuk memperbaikinya. Nah, seperti mungkin kalian punya sepeda motor. Sepeda motor kalian kan kalau sering rusak berarti kalian harus sering ke bengkel untuk servis, ganti oli, dan membenarkan kerusakan tersebut. Jadi semakin dia jarang rusak, maka semakin hemat kos atau uang yang harus kalian keluarkan untuk memperbaiki peralatan tersebut. Kemudian ada kerugian baik material maupun personal akibat kerusakan dapat dihindari sedini mungkin. Jadi karena terjadinya kerusakan dan atau timbulnya kerusakan tambahan akibat kerusakan awal dapat segera dicegah. Jadi intinya si maintenance ini mencegah kerusakan
dari awal sehingga dia tidak akan menimbulkan kerusakan lanjutan. Karena memang pada rantai kerusakan itu dia biasanya mempunyai alur ya atau bergilir. Di mana apabila ini rusak satu, maka dia akan komponen yang lain akan rusak juga. Selanjutnya kita membahas yang namanya pentingnya maintenance. Yang pertama, agar fasilitas siap pakai pada saat diperlukan. Selanjutnya, seiring dengan waktu, tentunya kondisi dari suatu fasilitas akan mengalami pemakaian, kemampuan kinerja yang lambat, laun akan menurun. Nah, jadi yang dimaksud di sini setiap mesin atau apapun itu atau siklus material sekalipun, dia lambat laun pemakaiannya dia akan menurun. Nah, contohnya mungkin sepeda motor kalian pada saat baru beli, kalian akan mendapatkan performa yang bagus pada saat mengendarainya, mungkin jarang rusak, shocknya masih hidup dan lain sebagainya. Tapi apabila sudah lewat dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, pasti performa dari sepeda motor kalian itu tidak akan seperti pada saat kalian membelinya di awal tadi. Jadi pentingnya maintenance adalah diharapkan akan dapat memperpanjang umur pakai fasilitas tersebut. Selanjutnya, hubungan maintenance dengan kerusakan, yang dimana hubungannya adalah sistem tidak dapat digunakan sama sekali. Jadi di sini apabila alat itu rusak, maka alat itu tidak akan bisa digunakan sama sekali. Maka berhubungan dengan proses maintenance. Jadi untuk dapat mencegah agar alat itu tidak rusak, karena bisa pada saat alat itu rusak, mungkin alat itu tidak akan dapat digunakan sama sekali. Nah, jadi sini sistem masih dapat digunakan tapi tidak menunjukkan hal yang memuaskan. Jadi mungkin alat itu bisa digunakan tapi tidak memuaskan. Misalnya contohnya kalian itu sepeda motor kalian masih bisa hidup, cuman jalannya nyendat-nyendat. Nah, jadi kan kalian pada saat membawa sepeda motor tersebut pasti tidak puas ya. Mungkin kalian telat, jadi sepeda motornya tidak bisa ngebut, jadi kalian tidak puas akan performa dari sepeda motor tersebut. Kemudian sistem maupun komponen sistem mengalami kemerosotan atau penurunan fungsi secara serius sehingga sudah tidak aman lagi untuk digunakan dan dianggap sangat penting untuk segera dihentikan pengoperasiannya serta segera diperbaiki atau diganti. Selanjutnya, sumber utama kerusakan, model dan perencanaan pemilihan bahan baku atau komponen pembuatan assembling, pemasangan atau instalasi, kualitas kontrol perawatan. Di ini kita akan membahas sedikit mengenai pola kerusakan, yang dimana dapat kita gambarkan pola-pola kerusakan sebagai berikut. Yang pertama adalah daerah 1, di mana 0 dikurang plus 1 disebut dengan tahapan kerusakan balita, jadi burn in region. Dan kemudian daerah 2, plus 1 dikurang dengan plus 2, di mana masa kerusakan normal atau penggunaan, use life region atau infant mortality region. Yang ketiga adalah daerah ketiga, yaitu plus 2 dikurang dengan tidak terpakai, yakni masa kerusakan manual. Jadi kita lihat di sini gambar kurva bak mandi. Jadi ini membentuk yang namanya pola kerusakan. Jadi pada saat suatu material itu rusak pada titik ini, misalnya dia performa awalnya di sini. Jadi grafiknya akan terus mengalami regresif ya atau turun. Regresif turun, kemudian kita lakukan perbaikan juga di daerah 2, di sini misalnya kita perbaikan di sini di daerah 2 ini. Kemudian pada saat kita lakukan perbaikan atau perawatan mesin, dia akan landai ya. Akan landai. Kemudian pada daerah 3, mungkin performanya akan kembali pada titik lebih tinggi, tapi tidak lebih tinggi dari titik awalnya. Nah, kemudian selanjutnya siklus-siklus pola kerusakan akan terus seperti itu sampai dengan siklusnya akan memendek dan akhirnya pola kerusakan itu tidak dapat diperbaiki lagi atau mungkin harus diganti, harus dibuat secara restorasi seperti mungkin mesin yang baru atau lain-lain sebagainya. Nah, ini merupakan
interpretasi daerah pada grafik kerusakan, di mana kita tahu di sini daerah 1, yang dimana kurangnya kontrol kualitas, kurangnya baiknya metode pembuatan, kesalahan pada pemilihan material dan tenaga kerja, terjadi kesalahan pada saat instalasi dan startup, terjadinya kesulitan dan kesalahan rakitan atau assembling, terjadinya kesalahan proses atau kesalahan manusia, dan kesalahan metode handling dan pengepakan. Daerah 2 itu diakibatkan karena tidak adanya kejelasan informasi pada proses pengoperasian, terjadinya kesalahan manusia, salah pakai, kerusakan yang tak dapat dihindari pada saat dilakukan perawatan pencegahan, dan rendahnya faktor keselamatan atau keamanan. Yang ketiga adalah kesalahan perawatan perbaikan atau kesalahan overhaul, terjadi aus karena gesekan, kemudian akibat kelelahan mekanik, korosi, dan umur pakai secara teknis sudah tua. Jadi keuntungan dari perawatan yang baik. Jadi keuntungannya pada saat kita merawat sebuah proses produksi itu dengan baik, keuntungannya yang pertama adalah kurangnya kemungkinan terjadinya perbaikan darurat, kemudian tenaga kerja pada bidang perawatan dapat lebih efisien, yang ketiga kesiapan dan kehandalan dapat lebih efisien, 4 memberikan informasi kapan peralatan perlu diperbaiki atau diganti, yang kelima adalah anggaran perawatan dapat dikendalikan. Ini adalah kategori mesin atau peralatan produksi. Nah, jadi ini ditinjau dari tingkat kerumitan, harga, peranan, dan resiko dalam suatu mata rantai produksi. Mesin digolongkan atas, yang pertama mesin kritikal, yang kedua mesin esensial, potensial kritikal, dan yang ketiga adalah general purpose, yang dimana kategori ini untuk menentukan strategi perawatan yang cocok. Jadi apabila mesin kritikal ini, kriteria-kriterianya adalah kalau rusak dapat membahayakan. Jadi kalau rusak, proses produksi terganggu, investasinya mahal, biaya perbaikannya mahal, dan waktu untuk perbaikannya lama. Jadi mesin-mesin kritikal ini mesin-mesin yang kalau dia rusak, itu akan berdampak pada semua yang ada di pabrik tersebut. Contohnya adalah mesin-mesin turbin atau boiler, itu adalah pembangkit tenaga ya. Jadi apabila mesin itu mati, otomatis daya yang akan ditransfer kepada sistem produksi itu tidak ada. Jadi proses produksi harus berhenti. Jadi apabila proses produksi berhenti, maka dia tidak akan mendapatkan produk atau tidak dapat membuat produk. Otomatis maka dia tidak akan mendapat keuntungan. Selanjutnya ini adalah mesin general purpose, yang dimana kalau rusak tidak membahayakan, dan kalau rusak tidak mengganggu proses produksi, investasinya tidak mahal, biaya perbaikannya tidak mahal, mempunyai unit cadangan, tidak mengakibatkan kerusakan sekunder, mesinnya esensial, dan mesinnya esensial adalah potensial kritikal, dan di antara mesin kritikal dan general purpose. Ini mesin-mesin ini biasanya mesin-mesin yang ada backup. Contohnya misalnya mesin-mesin pompa. Jadi kalian sering mungkin kalian harus jalan-jalan ke pabrik untuk melihat kalau pompa-pompa itu dia biasanya pada satu stasiun atau satu tempat produksi dia akan lebih dari satu pompa. Yang gunanya apabila kalau pompa itu rusak atau pompa itu mati, maka bisa digantikan dengan pompa-pompa berikutnya, dan juga itu tidak akan mengganggu proses produksi karena kita sudah mencadangkan pompa itu. Kemudian investasinya tidak terlalu mahal, biaya perbaikannya juga mahal, dan mempunyai unit cadangan. Itu merupakan mesin yang general purpose. Kemudian kita berkenalan juga dengan jenis-jenis maintenance. Yang pertama adalah reactive maintenance, yang kedua adalah preventive maintenance, yang ketiga adalah predictive maintenance, yang keempat adalah proactive maintenance. Nah, yang dimana ini konsep reactive maintenance yang dimana konsepnya adalah tidak ada pemeliharaan sama sekali. Nah, terus perbaikan atau pergantian alat dilakukan hanya pada saat terjadi kerusakan. Ini merupakan konsep reactive maintenance yang turunannya diasumsikan dari breakdown maintenance. Jadi
pada saat reactive maintenance ini perbaikan hanya dilakukan pada saat terjadi kerusakan saja. Nah, yang asumsinya adalah sebagai berikut. Kerusakan mungkin terjadi pada komponen sistem. Yang kedua, tidak dianggap penting layak untuk dilakukan pemeliharaan. Nah, ini keuntungannya, biaya pemeliharaan yang lebih rendah, tidak memerlukan staf pemeliharaan yang banyak. Jadi kan pada saat jarang terjadi pemeliharaan, maka kita tidak memerlukan orang-orang atau teknisi bengkel untuk memperbaiki atau memelihara alat-alat tersebut. Kemudian kekurangannya meningkatkan biaya pemeliharaan karena alat sistem tidak bekerja tanpa direncanakan, meningkatkan biaya tenaga kerja jika memerlukan lembur. Nah, jadi kekurangannya ini pada saat mungkin memang terjadi kerusakan, jadi staf-staf itu akan bekerja dengan lebih lama. Karena mungkin kerusakannya sangat parah. Kekurangannya lainnya juga biasanya termasuk biaya perbaikan atau penggantian alat, tidak menggunakan sepenuhnya potensi staf pemeliharaan, dan ada kemungkinan kerusakan berikutnya. Selanjutnya ini adalah preventive maintenance, yang dimana konsepnya adalah perawatan itu dilakukan pada saat yang telah ditentukan atau interval waktu tertentu. Berbeda dengan sebelumnya, pada proses preventive maintenance ini kita sudah menjadwalkan atau membuat interval waktu tertentu untuk melaksanakan perbaikan atau pemeliharaan, yang dimana adalah rutin dilaksanakan, mempunyai jadwal tertentu. Ini merupakan jadwal preventive maintenance. Keuntungannya adalah sangat efektif. Biaya untuk proses yang kapital intensifnya. Yang kedua, jadwal perawatan fleksibel, dapat dirubah sewaktu-waktu dan meningkatkan siklus hidup peralatan. Keempat, meningkatkan siklus hidup peralatan juga. Kelima, penghematan energi. Enam, mengurangi kerusakan atau kegagalan peralatan. 7, lebih hemat biaya dibandingkan reactive maintenance. Nah, kekurangannya yang pertama, kerusakan kegagalan masih dapat terjadi. 2, memerlukan banyak staf perawatan. Dan kekurangannya masih melaksanakan perawatan yang tidak perlu, berpotensi terjadi kerusakan kegagalan yang tidak perlu akibat perawatan yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian ini adalah predictive maintenance, yang dimana usaha perawatannya dengan cara mengevaluasi kondisi dengan memonitor peralatan secara periodik atau kontinu. Jadi asumsinya adalah yang pertama, kondisi peralatan berdasarkan keadaan di lapangan. Yang kedua adalah pemeliharaan dilakukan bila ada alarm dari hasil monitoring. Jadi predictive maintenance ini dia lebih bersifat memprediksi apakah alat ini akan rusak atau tidak. Jadi keuntungannya adalah meningkatkan umur peralatan. Yang kedua, bisa melakukan tindakan pencegahan. Yang ketiga, mengurangi waktu downtime. Downtime itu adalah waktu berhenti atau waktu perbaikannya. Yang keempat, mengurangi biaya pemeliharaan dan labor. Kelima adalah hasil produk yang lebih berkualitas. Kekurangannya, membutuhkan biaya investasi untuk peralatan diagnostik atau monitoring. Jadi, memerlukan alat-alat atau peralatan diagnostik. Jadi, beberapa pabrik mungkin sudah ada alat-alat diagnostik. Misalnya, ini kita tempelkan alat itu pada alat tersebut. Jadi, dia bisa kalkulasikan berapa persen performa dari alat tersebut, berapa getarannya, dan berapa suhunya. Jadi apabila suhunya itu sudah lebih tinggi atau tidak semestinya, maka alat-alat tersebut akan dinyatakan harus dilakukan perbaikan atau perawatan. Yang kedua, biaya training staf pemeliharaannya. Jadi kita harus mentraining staf itu secara lebih mahal dan lebih intens. Yang ketiga, hasil tidak dapat dilihat dengan cepat. Jadi proactive maintenance ini adalah strategi pemeliharaan di mana kerusakan atau breakdown dapat dihindari dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang mengawasi kondisi mesin dan melakukan perbaikan-perbaikan minor untuk mempertahankan kondisi mesin dalam keadaan optimal. Jadi pemeliharaan proaktif terdiri dari pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif. Jadi ini perbandingan antara pola pencegahan manusia dan mesin. Jadi yang kita ketahui di sini, misalnya terjadi gangguan ya,
Misalnya pada tubuh manusia itu terjadi penyakit, misalnya gangguan pencernaan nih, susah buang air besar. Di mesin juga ada yang namanya mogok atau macet. Jadi mesinnya itu macet, nyendat-nyendat dan lain sebagainya. Selanjutnya penyebab ya, misalnya penyebabnya apa? Kurangnya daya tahan tubuh karena mungkin jarang olahraga dan jarang mengonsumsi sayuran serta vitamin. Nah, kemudian di sini adalah bantuan ya, bantuan untuk merawat tubuh manusia bagaimana dengan kita pergi ke dokter atau kita pergi ke klinik kesehatan. Kalau di mesin bagaimana merawatnya? Butuh bantuan siapa? Nah, butuh bantuan teknisi, mekanik, dan petugas perawatan. Sebenarnya pencegahannya bagaimana? Biasanya seorang tubuh manusia itu sakit ya, harus istirahat yang cukup, berolahraga, serta rutin mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, tidak makanan yang junk food. Di mesin bagaimana? Mengikuti petunjuk operasinya. Jadi cara mengoperasikannya begini, waktu pengoperasiannya begini, dan lain sebagainya. Pemantauan, misalnya tubuh manusia bagaimana? Berat badannya bisa dipantau, misalnya berat badannya yang tadi dia sakit kan kurus, kalau dia sehat dia akan mengalami kenaikan berat badan yang signifikan. Nah, di mesin bagaimana? Di mesin dengan memberikan periksa pelumasnya, keadaan bisingnya, getaran, panas, suhu, dan lain-lain. Itu merupakan perbandingan pola pencegahan pada maintenance antara manusia dan juga mesin. Jadi sebenarnya perbaikan pada mesin itu sangat identik dengan perbaikan pada diri manusia sendiri. Ini kebijakan perawatan ya, yang dimana kebijakannya adalah perawatan maintenance itu merupakan perawatan yang harus direncanakan atau planned maintenance. Ada yang juga perawatan tidak terencana. Jadi perawatan terencana ini akan menghasilkan perawatan yang untuk dapat melakukan pencegahan. Jadi pencegahan ini dilakukan dengan cara apa? Perawatan terjadwal dan perawatan prediksi. Nah, jadi perawatan yang tidak terencana ini adalah perawatan dengan cara perbaikan. Ini merupakan pencegahan kerusakan yang dimana dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala, pembersihan, ya, pengecatan baut. Jadi baut-baut itu harus dicat karena dengan pengecatan kita akan mencegah yang namanya korosi pada logam. Dan ketepatan prosedur operasinya ini adalah memelihara kondisi wajar mesin. Selanjutnya adalah menentukan kondisi tidak wajar dari mesin sedini mungkin. Dengan cara apa? Pemantauan dengan cara panca indera operator dan pemantauan dengan alat diagnostik. Selanjutnya mengembangkan dan menerapkan penanggulangan guna pemulihan kondisi mesin. Nah, ini ajukan 5 kali pertanyaan seperti mengapa mesin itu harus dirawat, kapan waktu yang tepat, dan lain sebagainya. Ini kemudian mengembangkan standar baru seperti standar biasanya menggunakan mesin. Mesin ini hanya beroperasi selama 12 jam, jadi tidak boleh lebih. Nah, itu adalah standar-standar yang bisa kita gunakan untuk dapat memperpanjang umur dari mesin tersebut. Ini identifikasi penomoran mesin. Jadi di pabrik-pabrik besar, identifikasi dan penomoran mesin sering digunakan oleh perusahaan pada saat jumlah mesin bertambah. Jadi apabila mesinnya lebih banyak dan bertambah dan proses produksinya lebih panjang, jadi sistem identifikasi ini biasanya menggunakan angka-angka keseluruhan dan ada juga yang menggunakan alfanumerik. Jadi keuntungan sistem yang menggunakan seluruhnya adalah angka jauh lebih bisa diadaptasi karena tidak dibatasi oleh indeks alfabet dan tidak ada kemungkinan kekeliruan karena penggunaan kata benda subjektif. Jadi untuk mempermudah sistem penomoran maka dilakukan pembagian sebagai berikut. Yang pertama adalah pembagian antara kelompok utama dengan angka-angka. Jadi dengan kelompok utama itu angka-angka yang digunakan angka-angka utama, dan selanjutnya adalah subkelompok yang digunakan angka-angka kedua, jenis mesin yang digunakan adalah angka-angka ketiga, dan jumlah mesin yang digunakan adalah angka-angka keempat. Jadi kelompok utama mesin produksi menggunakan angka 1 sampai dengan 5, utama mesin pelayanan menggunakan angka 6 sampai dengan 9. Jadi ini adalah kelompok utama pembuat inti. Jadi ini kita nomorkan antara 1 sampai dengan 5.
Nah, ini kelompok utama peleburan juga. Kita menomorkan mesin-mesinnya 1 sampai dengan 6, yang dimana ini adalah nomor 1 pengembus inti, ketiga pengembus inti, berarti alatnya ada 3 buah mesin. Keempat ada penyampuran inti pasir dan pemanasan dan tungku inti, dan 6 mesin lainnya. Nah, kemudian ini juga kelompok utama persiapan pasir. Ini kita lakukan studi case pada pabrik pengecoran besi dan fabrikasi umum. Jadi ini untuk pengecoran besi adalah persiapan pasir ya, seperti saringan, pemisahan magnetik, penghawa, penggiling pasir, meja putar, corong mesin, corong penyimpanan, sekop, dan pengumpil. Ini mesin utama ya untuk kilang cetak dan pemotong di pabrik besi, pengecoran besi, di pabrik pengecoran besi, di mana mesin-mesinnya adalah mesin cetak jenis A sampai dengan penampung debu khusus. Nah, jadi kita nomorkan 1 sampai 9 tergantung jumlah dari mesin tersebut. Nah, ini adalah kelompok utama perkakas mesin. Nah, jadi ada mesin bubut, mesin gerinda, ketam, gergaji, dan lain sebagainya. Ini komponen utama juga alat-alat uji seperti ukur lab, seperti perekam suhu, penguji non-destruktif, sinar X, timbangan, peralatan lab lain, dan sebagainya. Jadi misalnya contohnya adalah mesin, jadi kita harus menomorkan ya berapa yang ada pada proses produksi kita, berapa mesin, ada 10 mesin, maka kita harus menomorkan 1 sampai dengan 10. Jadi ada kelompok utama pesawat angkat ini biasanya untuk digunakan untuk memindahkan material, seperti kita sudah pelajari, seperti material handling, misalnya bahannya adalah tadi besi ya, jadi kita harus menggunakan konveyor, elevator, crane, pengungkit, monorail, dan transportasi internal. Ini adalah pelayanan umum ya, seperti distribusi pelayanannya seperti jenisnya pompa air minum dan air industri, gas kota, udara, tekanan, daya listrik, lampu, bahan bakar, pemadam, air, sumur, pelayanan uap, dan air panas. Yang kedua, unit pembangkit seperti ketel uap, kompresor, genset, cadangan, charger, baterai, kilang produksi, oksigen, asetilen, termasuk jaringan distribusi. Ini sub-sub kelompok lain seperti penampung debu sampai dengan kilang pengolahan atau treatment, dan sampai dengan peralatan pemompaan. Jadi contoh mesin nomor 80.110, yang dimana itu merupakan distribusi umum air minum. Nah, selanjutnya mesin nomor 86.032, yang dimana mesin pengkondisian udara labor nomor 2. Jadi seperti itu kira-kira penomoran pada mesin-mesin untuk proses perawatan mesin. Jadi informasinya kita sampaikan dengan bentuk numerik. Jadi nomor segini perlu perawatan. Nah, jadi kita tidak menyebutkan lagi nama mesinnya atau posisi letak mesinnya di mana, karena ini sudah kita petakan atau kita buat skema untuk proses penjadwalan. Ini ada bangunan dan mesin bangunan, ini juga termasuk kelompok utama, seperti bangunannya itu merupakan bagian utama, dan mesin bangunannya pencurah, pemecah batu, pemuat, penggali, pemotong rumput, pengaduk beton, dan lain sebagainya. Jadi setelah penomoran itu dilakukan, maka kita akan membuat yang namanya schedule program perawatan atau schedule maintenance, yang dimana ini kita buat biasanya setahun. Nah, yang dimana ini ada simbol-simbol ya yang kita berikan, misalnya dia kotak adalah pembersihan umum setiap bulan. Jadi pada mesin blower ini pada tanggal 1 Januari ini wajib dibersihkan setiap bulan. Nah, kemudian ini adalah lambang segitiga, yang dimana inspeksi mekanik dan listrik setiap 3 bulan. Nah, jadi pada blower ini wajib dilakukan inspeksi mekanik setiap 3 bulan. Dan ini lambang bulat bagaimana? Nah, ini di bulan Februari berarti ya ada lambang bulat di mesin blower, yang dimana di sini ada pelumasan setiap 3 bulan sekali. Jadi kita berikan pelumasan setiap 3 bulan sekali, dan tanda X ini adalah overhaul setiap 1 tahun sekali. Jadi setiap 1 tahun sekali mesin blower ini harus kita overhaul pada waktu 1 tahun sekali.
Nah, jadi ini merupakan schedule maintenance yang dibuat dari jumlah-jumlah peralatan atau jumlah-jumlah mesin dan material yang ada di pabrik tersebut, yang gunanya untuk bisa mengschedule perawatan secara preventif. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan pada pertemuan kita yang ke-14 kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga.